Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, dan malam pendengar podcast Sejarah Lisan Nani Purisri Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nani Purisri Rahayu dengan NIM 21020302003 yang akan membawakan podcast Sejarah Lisan yang berjudul Kesaksian Keterlibatan Pemuda Ansor NU dalam Penumpasan PKI di Kecamatan Wagir, Malang pada tahun 1965. Podcast ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Lisan, di mana informan atau narasumber yang saya ambil adalah Bapak Sutio yang merupakan masyarakat atau penduduk asli Desa Lemah Dhuwur Wagir. Oke, sebelum itu saya akan memaparkan sedikit nih teman-teman mengenai latar belakang atau apa sih sebenarnya gerakan yang terjadi di Lemah Dhuwur Wagir. Oke, langsung aja ya. Oke. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, NU atau Nahdlatul Ulama masuk dalam Front Nasional Indonesia sebagai partai politik yang mendukung Soekarno. Pada periode tahun 60-an di Indonesia merupakan puncak dari pertikaian politik dan partai yang sangat kuat. Pergulatan politik yang membawa NU dan Ansor dalam persaingan dengan kekuatan komunis di Indonesia. NU menjadi satu-satunya kekuatan Islam yang masih tersisa dalam pemerintahan Soekarno yang sebelumnya juga terdapat partai-partai lain. Persaingan terbuka antara organisasi pemuda NU atau Ansor dengan pemuda rakyat atau PKI pada periode pertengahan tahun 60-an ini merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari sejarah Ansor itu sendiri. Nah, kekerasan yang muncul pada paruh kedua tahun 1960-an tidak bisa dilepaskan dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi sebelum tahun 65. Di beberapa pedesaan, suhu ketegangan massa rakyat yang diduga berafiliasi pada PKI dan organisasinya dengan golongan non-komunis terutama NU atau Ansor semakin meningkat. Hal ini dipacu juga oleh perubahan pola PKI yang menjadi lebih agresif sejak tahun 63. Mereka senantiasa berpropaganda untuk menghancurkan semua kekuatan konservatif yang digambarkannya sebagai 7 setan desa. Peristiwa pemberontakan PKI tahun 65 itu menjadi trauma besar bagi umat Islam. Mengapa? Karena kalau tidak ada langkah dan gerak yang cepat, sudah dibayangkan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara komunis. Apalagi dengan jumlah anggota PKI yang pada saat itu menurut Ketua BPI yaitu Bapak Subandrio adalah sudah mencapai 20 juta orang. Dengan berdirinya negara komunis di Indonesia akan dibayangkan terjadi tragedi banjir darah dan agama Islam pun akan sirna dan hanya menjadi bagian dari sejarah saja bahwa agama Islam ini pernah ada seperti itu. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman bahwa dengan perkiraan semacam itu, kalau umat Islam ini menjadi waspada ya karena adanya hal tersebut. Nah, para umat Islam ini berusaha dan melakukan balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh PKI tersebut. Bahkan ketika PKI melakukan pemberontakan, umat Islam dalam hal ini yang dibentengi oleh NU atau Ansor serta bansernya ini melakukan langkah atau mengambil tindakan penyelamatan rakyat, agama, negara dengan cara menumpas PKI dan gerakan-gerakannya yang ada. Seperti itu. Nah, dengan semangat itu, mereka berani bergerak tanpa peralatan senjata dan logistik yang juga memadai. Nah, pada masa itu, PKI sebagai partai yang mengklaim bahwa dirinya sebagai progresif revolusioner melakukan provokasi serta berbagai macam gangguan berkepanjangan terhadap lawan-lawan politiknya yang digolongkan sebagai 7 desa setan tersebut. 7 setan desa. Yang antara lain adalah para kiai pesantren, pimpinan NU, dan tokoh-tokoh agama yang lain.
Dan tindakan yang dilakukan oleh PKI ini juga sangat menyimpang ya, seperti penghinaan terhadap ajaran agama Islam itu juga dilakukan dengan cara menginjak-injak Al-Quran, terus melakukan pembakaran, serta menduduki dan juga menodai masjid-masjid yang dianggap sebagai simbol kehormatan agama Islam itu sendiri. Nah, perubahan ini atau gerakan ini telah menghasilkan suasana revolusioner dan mengalami tantangan serta kemunculan rasa benci dari NU, terutama dari pemuda Ansor seperti itu. Nah, untuk itu saya sebagai penulis atau penyelenggara podcast ini ingin menelisik lebih dalam tentang gerakan PKI dan Ansor tersebut di daerah domisili saya tinggal, yakni Kecamatan Wagir, khususnya Desa Lemah Dhuwur. Nah, di sini saya memilih Bapak Sutiyo yang merupakan saksi sejarah atau saksi mata langsung mengenai gerakan ini. Oke, baik, langsung saja saya mulai. Teman-teman juga bisa mendengarkan podcast ini ya, bisa juga dipelajari juga apabila ada kesalahan, juga bisa dikoreksi sendiri nggih. Nah, menurut Bapak Sutiyo, latar belakang terjadinya gerakan ini di Wagir sendiri itu pertama-tama dimulai dari gerakan yang terjadi di negara. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu Indonesia pada tahun 65 itu pernah terjadi gerakan 30 September yang menghanguskan atau memakan korban beberapa jenderal yang saat ini sebagai pahlawan revolusi seperti itu. Nah, awalnya itu dari situ. Nah, PKI ini dianggap sebagai pemberontak di negaranya sendiri dan ingin mengambil alih kekuasaan negara menjadi negara komunis seperti itu. Nah, pada masa itu juga ada pemberontakan PKI di wilayah lain seperti di wilayah Madiun. Nah, pada saat itu peran para pesantren kiai ini sangat melekat ya pada masa itu. Nah, disitulah seperti menurut Bapak Sutiyo ini awal-awal atau rentetan dari yang terjadi di Wagir sendiri. Nah, pada saat itu Ansor atau NU ini memiliki dendam pada PKI. Nah, PKI sendiri di wilayah Wagir ini juga memiliki pemimpin seperti itu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya suatu gerakan atau suatu kumpulan organisasi atau apapun itu kan mesti ada pemimpin seperti itu ya, seperti ada sekretaris ataupun yang lain. Nah, pada Desa Lemah Dhuwur ini adanya pemimpin gerakan di situ yang bernama Bapak Jani. Nah, sebelum maraknya gerakan-gerakan PKI ini, menurut Bapak Sutiyo bahwa para ketua PKI ini melakukan kegiatan seperti biasanya ya, seperti di rumah, seperti bekerja atau yang lain. Nah, pada yang di Lemah Dhuwur ini Bapak Sutiyo ini pernah berkomunikasi langsung dengan si ketua PKI yang ada di Lemah Dhuwur, yakni Bapak Jani, di mana Bapak Jani ini pernah menyewa tanah di saudaranya Bapak Sutiyo seperti itu. Nah, setelah gerakan-gerakan ini muncul, justru para ketua-ketua ini justru diburu oleh si Ansor ini, diburu dan dijadikan seperti sasaran. Ini ketuanya seperti itu, dan itu nanti akan dilakukan pembantaian seperti itu menurut Bapak Sutiyo. Kayak diculik terlebih dahulu, terus dieksekusi seperti itu. Nah, untuk markasnya sendiri di daerah Lemah Dhuwur ini, Bapak Sutiyo ini kurang tahu tepatnya di mana. Pokoknya di daerah Lemah Dhuwur tersebut. Nah, dulu juga sudah muncul nih organisasi-organisasi NU ini di daerah sekitaran Lemah Dhuwur itu, yang merupakan organisasi anti PKI yang membantu negara, dan Ansor di sini juga sudah benci ya, dari yang saya sebutkan tadi juga sudah anti dari PKI. Nah, oleh sebab itu juga gerakan ini menjadi meledak di Desa Lemah Dhuwur seperti itu. Nah,
Bapak Sutio ini selaku saksi sejarah langsung nih teman-teman, karena pada saat itu Bapak Sutio masih berumur atau berusia remaja. Nah, pada saat itu Bapak Sutio ini telah menginjak kelas 6 dan ingin melanjutkan pendidikannya di SMP. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Lemah Dur ini merupakan desa yang terletak di Kabupaten Malang ya, atau Kecamatan Wagir. Nah, Bapak Sutio ini ingin bersekolah di Kota Malang seperti itu. Jadi jaraknya dari rumahnya Bapak Sutio ini lumayan. Namun keinginan Bapak Sutio untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu tertunda. Karena apa? Karena Bapak Sutio ini sangat takut ya melihat kejadian kayak di mana-mana ini ada darah, di mana-mana ini ada pemberontakan seperti itu. Jadi Bapak Sutio ini yang merupakan masih anak-anak atau remaja ya, baru menginjak remaja ini memiliki ketakutan tersendiri, dan Pak Sutio tersebut juga pernah mengalami traumatis karena kejadian-kejadian tersebut. Dan dulu ini orang-orang PKI ini juga sering menampilkan penampilan tari-tarian. Jadi seperti ini teman-teman, kan kita tidak tahu nih mana yang PKI, mana yang orang biasa, mana yang orang NU. Mungkin zaman dahulu pada masa itu kurang mengertilah mana-mana orangnya, seperti itu menurut Bapak Sutio. Nah, jadi dulu itu juga ada pementasan kan, seperti drama-drama atau mungkin kesenian seperti itu. Nah, di situ ketua PKI ini juga memiliki peran besar dalam penampilan itu, seperti ikut menyawer mungkin, dan juga ikut menampilkan diri. Jadi masyarakat itu tahu, oh ini ternyata ketuanya, seperti itu. Nah, di situ pemuda Ansor ya, orang-orang Ansor, orang-orang NU ini tidak lama-lama lagi untuk mengetahui bahwa si itu tuh memang incaran atau buronan yang akan kira-kira mau diculik, kira-kira mau dibantai, seperti itu. Nah, pada masa itu kan juga belum berkembang teknologi seperti sekarang nih. Jadi dulu itu cuma sebatas diamati seperti itu. Nah, oke, saya lanjut. Nah, di sini juga ada bagian yang lebih menarik ya teman-teman, bahwa dulu itu ketua seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa teknologi di masa itu seperti HP, alat perekam juga belum berkembang pesat seperti sekarang ya. Jadi kalau cuma sebatas melihat, cuma sebatas mengincar seperti itu. Nah, dulu itu menurut Bapak Sutio itu pernah ada kesalahpahaman antara ketua PKI dan keluarganya seperti itu. Jadi analoginya seperti ini. Si kakaknya PKI Bapak Jani ini merupakan sudah menjadi buronan dari pemuda Ansor. Nah, pada saat itu digerebek gitu ya, rumahnya itu dicari. Nah, pada saat itu ada adiknya yang masih tidur. Nah, si Bapak Jani ini tidak ada di rumah, beliau melakukan kabur ya, beliau itu mengkaburkan diri. Jadi di rumah itu cuma ada adiknya. Nah, pada saat itu juga terjadilah penangkapan oleh adiknya tersebut karena kesalahpahaman tersebut. Jadi yang dibantai itu juga adiknya. Mungkin ya respon atau pihak keluarganya itu juga takut seperti itu, ingin membela, ingin mengapapun juga takut. Jadi ya seperti itu teman-teman. Nah, pada saat itu si adiknya ini dibunuh. Terus katanya Bapak Sutio ini sempat bukan dikremasi, seperti dibungkus sama sarung dan dibuang di bawah jembatan Kali Metro. Nah, Kali Metro sendiri merupakan salah satu kali yang menghubungkan dengan kali di Kecamatan Wagir yang merupakan sungai atau kali yang besar. Di situ arusnya besar banget dan dibuang di situ si jasadnya adiknya ketua tadi. Namun tak lama juga bapak itu tadi juga juga kena, juga dibuang di situ serupa. Nah, di situ menurut Bapak Sutio tidak ada yang berani ya teman-teman untuk melihat ataupun menolongnya, karena ya gimana, itu juga perbuatan orang yang membela seperti itu ya. Jadi tidak ada yang menolong, jadi dibiarkan jasadnya dibuang di kali seperti itu. Nah, Bapak Sutio ini juga kalau di
berikan pertanyaan ya, Bapak Sutio ini apakah takut apabila dicurigai atau kemungkinan dibunuh pada masa itu? Pak Sutio ini justru tidak takut. Karena apa? Pak Sutio ini merupakan anak kecil ya pada masa itu yang suka bolang, terus juga merasa bahwa dirinya ini bukan PKI, cuma dia ini merupakan saksi sejarah langsung yang dimana beliau ini di lingkungan sekitarnya ini terdapat hal-hal seperti itu, dan beliau pada masa itu juga belum tergabung dalam organisasi-organisasi tertentu seperti halnya NU yang ikut memberantas gerakan ini di Lemah Duwur seperti itu. Nah, di Wagir sendiri ini juga banyak ya titik-titik PKI, tidak hanya di Lemah Duwur saja seperti Desa Sidorahayu, Desa Sukodadi atau Jamuran itu juga ada, dan setiap titik-titik desa tersebut juga ada pemimpinnya sendiri seperti yang disebutkan di awal bahwa adanya seperti organisasi ya, ada pengurusnya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman sudah banyak ya yang kita ketahui tentang kejadian di Wagir ini. Jadi keindahan Desa Wagir, Kecamatan Wagir ini ternyata tidak terlepas dari sejarah yang kelam. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, dulu itu mereka ini setiap titik-titik ini pernah bersatu ya untuk menghabisi warga-warga yang memiliki paham komunisme atau PKI itu. Nah, mereka juga pernah selanjutkan. Nah, selain titik-titik organisasi PKI di desa-desa, organisasi NU atau Ansor ini juga sama, juga banyak tersebar di titik-titik di beberapa desa. Jadi mereka ini tidak bekerja sendiri-sendiri ya, tetapi mereka ini yang dari NU ya, ini justru berkumpul menjadi satu untuk melakukan pembunuhan, melakukan pemberontakan kepada kepala-kepala PKI yang berada di desa-desa. Misalnya seperti ini. Misalnya ada ketua desa Sidorahayu, ketua PKI Sidorahayu. Nah, maka seluruh ketua NU yang berada di titik-titik desa itu berkumpul untuk mana yang akan dipilih. Misalnya kita akan memilih Sidorahayu itu tadi. Nah, itu yang akan kita mata-matai, yang akan kita culik, dan yang akan kita bantai. Seperti itu cara kerjanya ya, kayak strateginya menurut Bapak Sutio seperti itu. Nah, apakah respon atau kondisi keluarganya yang dibantai ini bagaimana? Apakah mereka ini membela atau bagaimana? Nah, menurut Bapak Sutio pada masa itu ya memang mereka ini tidak berani ya, tambah justru takut apabila ikut dibantai juga seperti itu. Jadi ya dibiarkan, diikhlaskan. Jadi si pihak keluarga ini mau ngapa-ngapain pun juga nggak bisa, untuk menolongnya ini juga sudah tidak bisa seperti itu. Dan dulu ya Bapak Sutio ini juga pernah bercerita bahwa dulu seorang kepala sekolahnya di SD itu juga pernah dibunuh ya, tepatnya pada tahun 65, karena si bapak ini dianggap sebagai ketua PKI di salah satu titik di desa tersebut, yakni Desa Temu. Nah, Desa Temu ini merupakan bagian dari Kelurahan Sitirejo yang merupakan tetangga desa dari Desa Lemah Duwur seperti itu. Jadi masih satu golongan seperti itu. Nah, menurut Bapak Sutio, beliau menyaksikan kejadian-kejadian tersebut sebenarnya mengalami traumatis ya dulu, karena beliau telah melihat banyak darah di mana-mana, terus potongan-potongan tubuh juga. Namun pada saat ini Bapak Sutio sudah mulai berdamai ya, beliau sudah cuma memiliki rasa ketakutan seperti itu, ketakutan kalau apakah kok tega seperti itu loh, kok tega sih sampai dibunuh-bunuh, diseret-seret seperti itu teman-teman. Nah, perasaannya Bapak Sutio ini juga sedih ya, seperti tidak dapat disembunyikan rasa kayak kok tega seperti itu. Oke. Nah,
dulu itu Bapak Sutio juga pernah mengalami penggeledahan, namun lebih tepatnya rumahnya ya teman-teman. Jadi dulu itu pernah ada suatu ketika itu pernah ada momen bahwa tetangganya Bapak Sutio ini pernah ditamui oleh anggota PKI. Jadi anggota PKI, ketua PKI, ketua PKI itu Bapak Sutio kurang paham ya itu orangnya dari mana, itu bertamu di tetangganya. Nah, ada tuh golongan Ansor yang mengejar dari desa sebelah ke rumahnya tetangganya Bapak Sutio tersebut. Nah, disitulah si tamu itu berusaha kabur kan karena takut diburu oleh pemuda Ansor tersebut. Nah, namun si golongan Ansor ini malah menggeledah rumah Bapak Sutio karena dikiranya rumahnya Bapak Sutio ini merupakan tempat persembunyian dari tamu tersebut. Ternyata tidak ada, padahal Bapak Sutio itu selepas pulang dari kenduren atau kajatan gitu ya malam-malam, dan mengingat pada masa dulu itu juga belum ada listrik, rumahnya juga masih dari bambu seperti itu. Nah, dulu itu menurut Bapak Sutio bahwa para ketua-ketua PKI ataupun Ansor dulu waktu melakukan eksekusi atau gerakan tersebut tidak menggunakan kostum atau dress code yang sesuai seperti seragam seperti itu. Mereka cuma memakai pakaian biasa guna melancarkan aksinya tersebut. Nah, untuk mayat-mayatnya ini dibuang di mana sih? Kan pertanyaannya seperti itu ya setelah kita mengoceh banyak tentang di Lemah Dur ini. Jadi para mayat-mayat tersebut dibuang di daerah Kelampok, di bawah pohon buah kelampok yang terdapat di depan Masjid Pondok Mutiara Kebon Agung, di mana itu di daerah Dalan Dowo ya, kalau kita menyebutnya di sini itu dengan istilah Dalan Dowo. Jadi dibuang di situ, di mana setiap seperti perengan atau juglangan ya, di mana setiap sisinya itu dibuangi 5 orang seperti itu, dan darahnya itu juga tercacar di mana-mana. Seperti yang Bapak Sutio ketahui bahwa di bawahnya kayak pengangkutan jenazahnya itu diseret-seret di embong di jalan raya seperti itu, di mana jalan raya itu kan juga dilintasi oleh motor, mobil seperti itu. Jadi darah itu juga di mana-mana, itu juga tidak bisa terhindarkan seperti itu. Nah, dulu itu jadi kesimpulannya si mayatnya ini ada yang dibuang di situ, terus yang ketua di Lemah Dur tadi yang adiknya yang saya sebutkan di awal itu memang dibuang di Kali Metro, Bapak Jani itu ya dibuang di Kali Metro. Dan dulu Bapak Sutio ini juga pernah tidak sengaja mancing ya teman-teman, mancing di daerah Kali Metro tersebut. Dah perlu kita ketahui bahwa Kali Metro ini selain menjadi sungai atau kali penghubung kali-kali kecil yang ada di Kecamatan Wagir, desa-desa di Kecamatan Wagir, juga sebagai di situ juga banyak ikannya ya teman-teman, juga sebagai sumber uang bagi masyarakat setempat untuk mengumpulkan pasir. Jadi tak heran kalau di situ juga banyak orang mancing atau orang beraktivitas yang lainnya. Nah, pada saat itu Bapak Sutio kan mancing. Nah, beliau menemukan lengan atau potongan tangan di daerah sungai tersebut. Nah, jadi disitulah juga yang memancing ketraumaan Bapak Sutio ya, melihat potongan-potongan, melihat darah-darah seperti itu. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang berbelit-belit dan juga ruwet. Saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf juga apabila ada salah kata dan kelebihan kata. Terima kasih saya ucapkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast saya selanjutnya. Terima kasih. Halo, mohon maaf, saya kembali lagi. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa di akhir setelah saya menyampaikan tadi, saya akan menampilkan atau mencantumkan hasil wawancara atau rekaman hasil wawancara saya dengan Bapak Sutio sebagai bukti keabsahan dari apa yang saya katakan di podcast saya tadi. Oke, selamat mendengarkan. Terima kasih. Jenengan sing winginane kan lek ten Wagir niki wonten apa PKI ngoten niku sih. Oh iya, mesti nak iku zamane tahun 95 iku. Lah niku kok
Kados jenengan kan lek tiyang Ansor niku sing mateni tiyang PKI ngoten sih, ler sanggih lah. Jamane biyen Niku niku. napa kok sing Ansore sing malah mateni PKI kok mboten PKI-ne sing mateni Ansore ngoten niku piye? Oh, lah mesti ae ana wong PKI ku pemberontak. Penjajah. Kan niku kate mbrontak, kate ngambil alih negara. Mangkane iku dianu apa iku? Di gua partai PKI ku Aja nyelak-nyelak Pak. dihangusno soalnya kan tujuannya PKI ku katanya ambil alih kekuasaan negara sing jenenge ketuane Aidit iku. Nggih. Tapi lek ten Wagir niku ten mriki pimpinane sinten? Jenengan tepang Lek pimpinane sing sapa? sing PKI-ne. Iku sapa ya jenenge ya? Paksu ngono iku jenenge biyen iku. Tapi tiyang Malang. Ya wong kene, wong daerah lore dalan kene. Aduh. Wong desa Sitirejo iku. Oh. Wonge dikek pernah nyewa tanahe Pak Diku iku dienggo boto. Waktu iku ya gerakan ngono iku isih durung muncul PKI ya rame anjene. Nggih, nggih. Kabeh anak buah iku ngewangi sembarang kali nang gawe tujuane nggawe boto arep nggawe omah ndek kene. Terus muncul PKI iku dhek ilang wis. Diculik dhisik. Oh, dadi Ketuane. pemimpinnya ilang. Iya, Sing- wis. Ya wis ya apa ya ilange ya ilang dibeleh ngono iku. Nggih, nggih, nggih. Terus lek markase G Ansor niku ten pundi, Pak? Oh ya uga niku ngono pisan. Ten pundi? Campur jati sak desa iku ning Sitirejo iku. Oh, tapi Jadi lek kaya beda tiap tempat desa ngoten. kan ono organisasi semua kaya NU, Nggih. PKB kan ono gerakan Ansor karo Banser ngono iku. Nggih, nggih. Ya ngono iku golongane ngono iku. Nggih, Soale kan ya Ansor karo Banser anti PKI. nggih, nggih. Dadi kaya Ansor ngono iku makili negara melok mbrantas PKI, gerakan PKI ngene iki lho. Dadi lek ngoten niku nggih, terus jenengan kan lek Ansor kan ya napa basane nggih. Niku wae lek sing jenengan omongaken berarti niku kejadiane kurang lebih sama kayak sing ten Madiun sing Persis ya Sing- runtutane iku ta lho. oh, dadi asal usule dugi mriku terus digawa mriki. Iya, kan asal usule iku kan negara pemerintahan di Jakarta kono. Nggih. Kan ya, sing PKI kan maune berontak, sing dipimpin karo jenenge ketua pusate iku. Nggih. Sing nang Jakarta iku kan jenenge Aidit iku. Nggih. Terus kate njongeng kedudukane Pak Karno waktu iku. Terus mari ngono. Berontak. Nggih. PKI ku berontak. Akhirnya diperangi ya karo tentara, musuh tentara lek sing tentara PKI ya gelut karo tentara PKI ngene iku. Oh, Kan biyen ngono asale. nggih dadi Lah sing ketua asline PKI ku ya jenenge Aidit iku. nggih, nggih. Terus akhirnya ana lubang buaya ngguak jenderal-jenderal 5 iku. Nggih, nek niku kula ngertos. Iya, iku tunggale rentetane kan PKI teko iku kaitane peristiwa Madiun iku ya. Nggih sing Iku ya tirose. rentetane sing teko pusat-pusat ngono iku kan ya bercabang di daerah-daerah. Nggih sing Kaya tirose ndek dipateni. sampean ono NU, ono Ansor mesti ono. Terus ono PDI, ono partai saiki kaya Golkar barang ngono iku kan ono. Nggih. Ya wis tunggale ngono iku mek saiki PKI partai terlarang mek ngono tok. Nggih, berarti lek kan Ansor kan keagamaan ngoten sih organisasi Oh iya, keagamaan. keagamaan. Jadi- Tapi waktu iku sing bertindak Ansor. Nggih. Sing di kok wonten wong salat dipateni, Oh, lek wong salat wong ngaji-ngaji niku. iku lek sing iku anu perbuatane PKI. Nggih, lha nggih niku Iya. alesane Ansor berontak niku nggih karena Iya. wonten niku pisan. Heeh. Iku ono pancene ngono ono di daerah Malang kene ono biyen kono. Pucung ono, iku ono. Kae mari mateni golongane wong sing NU mlayu nang alas iku critane ngono iku. Iku pancene ono dendam pokoke. Wong niku senjane serba dendam. Tapi lek
kan tirose jenengan mboten jenengan cuma menyaksikan ngoten Oh iya, wong jaman iku bapak iki isih sekolah kelas 6. Lah nggih tirose Dahlia mek nguasno tok lah. Iya ro, tapi waktu itu peristiwa iku aku ro, lho, waktu apa Ora iku? merok jalani. Waktu kelas 6 arep mlebu nang SMP iku kan aku lek sekolah kan nang Malang. Nggih. Lah waktu iku enek wong PKI iku dibeleh nang kali jembatan metro ngono lho. Nggih. Akhire kaya bapak ini iki wong jaman iku pancene ya wedi to. Nggih. Ya akhirnya gak nuntuk nang sekolah. Tapi jenengan ngertos lek niku sing dipateni niku ancene asli PKI napa cuma koyo Lho iya. difitnah